Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswi MAN 2 Kepulauan Meranti dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang konsep pembagian kekuasaan. Secara umum, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kekuasaan yang bersifat legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini secara umum konsep pembagian pada sebuah negara-negara tertentu. Sedangkan di Indonesia, konsep pembagian kekuasaan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu seperti apa? Konsep kekuasaan di Indonesia yang diatur dalam undang-undang itu ada 2. Yang pertama, konsep pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Lembaga-lembaga tertentu diantaranya adalah lembaga-lembaga yang disebutkan di atas seperti legislatif, eksekutif, dan federatif itu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara ini dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat ini berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat ini mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan. Pada umumnya, yang tadinya ada 3 klasifikasi kekuasaan, yang tadinya ada 3, legislatif, eksekutif, federatif atau yudikatif di Indonesia, itu menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, apa saja 6 kekuasaan negara? Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini juga dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa di antara isinya DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ada di negara Indonesia.
Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan kehakiman ini juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan juga badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau sering disebut dengan BPK sebagaimana ditegaskan juga dalam Undang-Undang Pasal 23 ayat 1 itu juga menjelaskan tentang keuangan negara diadakan satu badan yaitu pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian yang ke-6 ya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif dan yang ke-6 adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Sebagaimana juga kekuasaan moneter ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 23D dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa di antara isinya negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya itu diatur dalam undang-undang. Baik, kemudian ini ada 6 kekuasaan secara horizontal. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan atau konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dengan cara atau secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan menyerahkan wewenang pemerintahan pusat ke daerah. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 Ayat 1. Seperti misal pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah yang di bawahnya, artinya pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada provinsi dan provinsi memberikan kekuasaan pemerintahan kepada kabupaten kota sebagai otonom daerah. Dan ini diatur dalam undang-undang. Baik, para siswa dan siswi Mandua Kepulauan Meranti dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat tentang konsep pembagian kekuasaan kita pada hari ini. Penjelasan singkat ini mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita, walaupun singkat, mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan jangan salah untuk kita mengartikan atau mendefinisikan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pada pertemuan berikutnya kita akan akan masuk kepada materi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian. Apakah yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Taufik SPDI mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi